Laporan tahunan dari Komnas Perempuan masih mencatat ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Sebagian besar ini terjadi di dalam rumah tangga atau keluarga. Menikah maupun tidak menikah. Jadi, jangan dikejar karena status. Ya. Karena kan panggilan Tuhan terhadap kita, manusia kan berbeda ya. Memang ada yang dipanggil menikah ataupun tidak menikah. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lainnya dengan takut akan Kristus. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan dalam teks ini, hendaknya di situ ada relasi saling tunduk atau saling menghormati, saling menghargai dalam kasih Kristus. Selamat malam sahabat Oikumene, selamat datang kembali di Ruang Tamu. Ruang temu yang aman, mendidik dan membangun. Bersama saya, Ekuivalen Pangasih Raja Guguk akan menemani sahabat Oikumene menggumuli topik seputar gereja dan keluarga. Nah sahabat, pada bulan Maret ini dunia sedang memperingati International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret lalu. Nah, momentum ini mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan perjalanan panjang perjuangan perempuan untuk memperoleh martabat, kesempatan, juga ruang hidup yang adil. Namun, kalau kita melihat ya lebih dekat pada kehidupan kita sehari-hari, secara khusus di dalam keluarga dan juga komunitas iman seperti gereja, kita perlu bertanya dengan jujur. Bagaimanakah sebenarnya perempuan dipandang dan diperlakukan saat ini? Laporan tahunan dari Komnas Perempuan masih mencatat ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Dan justru sebagian besar ini terjadi di dalam rumah tangga atau keluarga. Dan pada saat yang sama, gak sedikit anak perempuan yang masih saja diasuh atau dibesarkan dengan ruang atau akses yang lebih terbatas, lebih sempit dibandingkan dengan anak laki-laki. Baik itu di dalam pendidikan, kesempatan, bahkan juga dalam cara mereka diajarkan memandang dirinya sendiri. Nah karena itu, sahabat Oikumene, di dalam keluarga, anak pertama kali belajar tentang nilai dirinya, keberhargaan dirinya. Mereka belajar tentang siapa yang boleh bersuara, siapa yang harus mengalah, siapa yang dianggap lebih penting, dan siapa yang diharapkan hanya melayani. Sayangnya, seringkali tanpa kita sadari, pola-pola ini tidak cuma diwariskan di dalam budaya keluarga, tetapi juga diperkuat oleh tafsir iman dan tradisi gereja yang kita anggap sebagai sesuatu yang ya sudah seharusnya demikian, memang sudah sewajarnya. Maka di titik inilah gereja, setiap kita perlu berani bertanya pada diri sendiri. Nilai apa yang sebenarnya sedang kita wariskan kepada generasi berikutnya? Karena itu pada malam hari ini, Jumat 27 Maret 2026, Ruang Tamu mengangkat tema Gereja, Perempuan, dan Pola Asuh. Apa yang kita wariskan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mengajak setiap kita bercermin bersama tentang nilai apa yang sebenarnya sedang diwariskan gereja kepada keluarga dan dari keluarga kepada generasi berikutnya. Untuk itu, supaya kita ditolong melihat isu ini dari perspektif keluarga, pendidikan dan pelayanan gereja, telah hadir bersama dengan kita dua narasumber yang memiliki wawasan juga pengalaman pendampingan terhadap keluarga atau juga anak. Nah yang pertama kita akan menyambut Ibu Charlotte K. Priyatna MPD Emin yang merupakan seorang pakar parenting, konselor keluarga, juga penulis buku-buku parenting sekaligus melayani sebagai Ketua Bidang 1 Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Pendeta Mezi Sita Herlina selaku Kepala Biro Perempuan PGI yang selama ini juga banyak bergumul dengan isu pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi dalam kehidupan gereja. Mari kita sambut Ibu Charlotte juga Pendeta Mezi Sita. Terima kasih Kakak Mezi juga Ibu Charlotte yang sudah hadir
Dan ini adalah kali kedua Ruang Tamu talk show bulanannya BKA Biro Keluarga dan Anak PGI hadir. Jadi Ibu Charlotte juga Kak Messi menjadi 2 tamu pertama ya. Seperti sebelumnya kita sudah ada undangan dengan Pendeta Darwin juga Mbak Anas. Hari ini kita akan secara khusus membahas tentang isu gereja, perempuan, dan pola asuh. Nah, untuk itu sekarang kita langsung aja sahabat Oikumene, kita akan bertanya kepada Ibu Charlotte terkait pengalaman Ibu Charlotte dalam pendampingan ataupun juga sebagai praktisi keluarga tentang apa-apa aja sih yang bisa kita pelajari tentang ruang asuh. Nah, Ibu Charlotte, ketika berbicara tentang pola asuh, kan kita lihat bahwa sebenarnya pola asuh itu tidak lahir dari ruang kosong ya Bu. Ada pengalaman, ada juga budaya atau tradisi yang diturunkan, bahkan juga ada tradisi-tradisi iman. Nah, menurut Ibu sendiri nih Bu, selaku praktisi keluarga, bahkan juga praktisi pendidikan ya, sejauh mana sih hal-hal tersebut mempengaruhi kita dalam membesarkan atau mengasuh anak secara khusus bagi anak-anak perempuan. Yang kadang-kadang kalau kita lihat Bu di dalam kondisi Indonesia misalnya ya budaya patriarkal yang membuat kayaknya perempuan tuh cenderung dalam tanda petik kurang berharga dibandingkan laki-laki. Bagaimana menurut Ibu dalam hal ini tentang pola asuh? Iya, kita kan ada di Indonesia ya, di timur dengan budaya yang sangat kental, patriarkat, di mana laki-laki dipanggil untuk memimpin, ya, untuk mengambil keputusan, dan kita wanita yang di belakang layar. Ya, kita harus melayani, kita harus mendukung, dan itu kelihatan jelas sekali juga ketika di dalam gereja. Ya, jadi misalnya katakan majelis, jumlah laki-laki dengan perempuan pasti berbeda. Ya, dan juga ketika pengkhotbah atau hamba-hamba Tuhan ya lebih banyak laki-laki. Nah, jadi di sini kembali kepada pola asuh orang tua kepada anaknya, mengatakan kamu perempuan ya nak, ya kamu harus duduk manis, kamu harus sopan, kamu tidak boleh memberikan pendapat kamu secara terang-terangan. Jadi menjadi anak perempuan semestinya gitu ya ada di belakang layar. Dan itu mempengaruhi sekali ketika juga seseorang misalnya mendapatkan anak laki atau anak perempuan. Rasanya kalau dapat anak laki kayaknya lebih sumringah ya. Atau misalnya belum dapat anak laki, jadi Cari bisa, lagi, coba lagi. Atau kalau dapat perempuan, ya perempuan lagi. Jadi kayak ada kalimat-kalimat yang seolah-olah, aduh belum dapat anak laki nih, ya. Tentu saja kalau kita melihat bahwa apakah Tuhan membedakan laki perempuan, di dalam Kejadian sudah dilihat ya bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan mendapat tugas yang sama. Jadi kita sudah lihat kesetaraan itu dari awal, tapi memang ada budaya-budaya yang membentuk sehingga kenapa laki-laki yang dihitung begitu ya jumlahnya berapa, dan itu membentuk bagaimana kita memandang perempuan. Jadi kita memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah, ya, harus diam saja. Lalu kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan dukungan gitu ya. Jadi bukan artinya jelek gitu ya ketika kita berada di belakang layar, tapi kelihatannya tidak dapat tempat gitu ya yang sama. Ketika kaum pria juga diberikan kesempatan, diberikan space yang lebih besar daripada perempuan. Berarti kan bisa dikatakan bahwa ini agak berat sebab ini adalah perjalanan yang sudah ribuan tahun bahkan ya Bu berlangsung, bagaimana perempuan dididik untuk lebih kalem, untuk tidak terlalu bersuara, untuk lebih bersembunyi gitu ya di balik layar gitu. Nah, kalau menurut Kak Messi sendiri terkait hal ini ya, bagaimana perempuan kurang diberi tempat tadi, bahkan itu juga muncul atau terlihat juga di dalam ruang pelayanan gereja, seakan-akan bentuk atau peran pelayanan perempuan itu hanya dalam bidang-bidang tertentu saja, misalnya seperti itu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana Kak? Apa sih yang harusnya gereja tuh harus bercermin seperti apa, dan bagaimana dampaknya dengan masa depan pelayanan gereja kalau perempuan masih seperti ini diperlakukannya?
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pasti dari apa yang Ibu sampaikan tadi, seringkali gambaran umum yang kita ketahui dan kita dengar, perempuan seolah-olah dinomor duakan, begitu ya. Suka nggak suka seperti itu faktanya. Nah, tetapi ada satu ayat firman Tuhan yang juga menggarisbawahi bahwa di dalam teks Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25, kalau kita melihat atau kita membaca ayat ini tidak dengan konteks yang benar, nah di situ akan sangat rentan dengan kesalahpahaman. Karena apa? Seolah-olah ketika ini berdiri sendiri, itu akan menjadi legitimasi atau membenarkan adanya relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, padahal kalau kita melihat ada satu kerangka utama di dalam ayat kunci, di dalam ayat yang ke-21, di mana dikatakan di sana, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lainnya dengan takut akan Kristus. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan dalam teks ini, kalau kita ingin menyoroti pesan yang kuat, yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus adalah hendaknya di situ ada relasi saling tunduk atau saling menghormati, saling menghargai dalam kasih Kristus, bukan tentang relasi dominasi atau relasi siapa yang lebih mampu, superior atau, inferior gitu ya. Itu yang menjadi penekanan ya yang perlu untuk kita garis bawahi. Ya, kalau gitu nih sangat menarik. Tadi kan Ibu Charlotte sempat menyinggung bahwa dengan perjalanan pola asuh yang berlangsung sudah sangat jauh ini gitu ya, yang timpang tadi. Bahkan juga tadi Pendeta Messi, Kak Messi sempat katakan juga bahwa salah satunya adalah ketika gereja atau beberapa hamba Tuhan mungkin secara keliru melihat konteks dari beberapa ayat kitab suci atau keliru dalam menafsirkannya, bisa menimbulkan ketimpangan terkait keberhargaan diri seorang perempuan. Nah, karena itu Bu Charlotte boleh tanya nggak nih ya, tentang apa sih dampaknya Bu ketika kita ini kan sudah terlanjur dalam tanda petik begitu ya, mengalami pola asuh yang demikian. Apa dampaknya terhadap generasi yang lebih muda terkait pola asuh bagi anak-anak perempuan saat ini, dan bahkan juga ketika anak-anak laki-laki ketika mereka melihat anak perempuan seperti itu, gimana Bu? Iya, jadi orang tua pasti akan membedakan standar. Ya, anak laki boleh main keluar, kalau anak perempuan di rumah aja. Ya, sehingga bagi perempuan, oh dunia ini nggak aman. Ya, jadi laki-laki nggak apa-apa. Aduh, kalau laki-laki ya nggak ada bekasnya, begitu. Sering ada istilah-istilah seperti itu. Dan kalau laki-laki kalau terluka juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau dia main yang agak punya resiko jatuh dan sebagainya, ya nggak apa-apa anak laki gitu ya. Kalau perempuan jangan sampai cacat ya. Nanti gimana? Karena perempuan tuh harus cantik ya, penampilan harus dijaga ya, sehingga mau nggak mau hal ini pasti akan berdampak kepada tugas-tugas juga yang diberikan, kepada kepercayaan yang diberikan. Jadi anak laki tidak diberikan tugas-tugas domestik, ya. Jadi ya boleh main keluar, boleh berselancar atau kemana-mana gitu ya. Nah, yang perempuan kamu harus bisa masak, ya. Karena biar bagaimanapun kamu perempuan, kamu akan kembali ke dapur. Jadi yang perempuan ini tidak akan diberikan keterampilan yang dimana anak laki mungkin bisa memperoleh lebih banyak. Ya, keterampilan-keterampilan yang entah misalnya bawa mobil gitu ya. Oh, nanti deh kamu tunggu dulu gitu ya. Atau misalnya tugas-tugas yang membutuhkan secara fisik begitu ya. Jadi dianggap lemah, sehingga kepemimpinan pun demikian. Jadi misalnya ya yang laki ayo pimpin doa gitu ya. Jadi ya hanya hal-hal kecil begitu ya. Sedangkan yang perempuan atau misalnya kamu ikut aja gitu, ayo, dan rasanya ketika kita juga memberikan kesempatan ya untuk misalnya katakan studi keluar negeri atau keluar kota, oh iya karena kan dia laki-laki, jadi nggak apa-apa gitu. Aduh, kamu perempuan deket-deket mama saja, kamu di rumah aja gitu ya. Jadi memang akan memberikan pengaruh yang berbeda. Jadi kalau kita melihatnya bahwa perempuan
ya memang begitulah. Dulu juga begitu. Dulu mama juga nggak boleh, atau ibu juga nggak dikasih gitu ya. Jadi memang seharusnya demikianlah. Jadi kita seperti dipaksa ya, bukan dipaksa ya, lebih tepat terpaksa Betul. menerima. Dan kita pikir itu yang benar. Betul. Ya. Itu yang wajar, Itu seakan-akan yang wajar. demikian. Iya, betul. Nah, itu nanti gimana Bu? Ketika anak-anak yang sudah termasuk terlanjur gitu ya, terlanjur atau terpaksa diasuh seperti itu, mengenal dirinya, melihat dirinya itu bagaimana Bu? Akan seperti apa? Jadi kalau perempuan mengalah ya nggak apa-apa, memang itulah, gitu ya, itulah kita perempuan. Tadi sudah dikatakan oleh Pendeta Messi mengatakan salah tafsir yang dari Efesus. Ya memang kita harus tunduklah. Nah ini kan sebetulnya dengan marak ya, entah itu child grooming, ya, entah itu kisah-kisah yang lain yang seolah-olah begini, ya kita perempuan, terima aja. Jadi kita nggak bisa speak up, kita bahkan nggak bisa membela diri. Ya sudah nasibmu, begitu ya. Jadi ketika ada ketidakadilan bahkan di dalam rumah tangga, ketika dia harus berbicara yang benar begitu, ya karena mengingat ya memang kita wanita seperti ini, ya kita ditakdirkan gitu ya sebagai perempuan, dan akhirnya tidak melihat ini secara objektif lagi. Wow, ini penting. Sebelum aku lempar lagi ke Kak Messi, berarti dampaknya sangat, wah ini bukan cuma ngomongin 1-2-3 tahun ke depan, tapi bertahun-tahun ke depan. Karena tadi dikatakan juga nanti kita bisa melihat bagaimana anak akhirnya merasa memang sudah sewajarnya dia mengalami kekerasan, atau bahkan ketika saat ini nih sahabat Oikumene, ketika banyak banget kasus-kasus tentang child grooming ya, tadi Ibu Charlotte sempat singgung, itu karena anak perempuan akhirnya mungkin tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap, bahwa itu bukanlah hal yang wajar. Tapi ini juga menarik bahwa tadi ya ditekankan juga bahwa anak laki-laki yang seharusnya lebih kuat, lebih ini, lebih itu. Bahkan nanti ada juga yang toxic masculinity, nanti mungkin kakak boleh singgung ya. Akhirnya nggak boleh nangis, harus menekan perasaan. Nah mungkin kakak boleh Kak, bagian ini Kak, bagaimana ini akan berpengaruh terkait toxic masculinity itu terhadap anak-anak yang dipaksa menekan perasaannya. Iya, jadi kalau bicara tentang tertekan, menekan ya, kayaknya itu udah paket yang jadi satu kesatuan begitu ya di label perempuan. Nah tetapi kita menyadari dalam toxic masculinity ini juga yang perlu untuk kita sikapi ya. Bagaimana perempuan juga keluar dari label itu. Bagaimana gereja juga berperan, ambil bagian untuk memastikan dalam pengajaran ataupun penyampaian untuk dalam materi-materi yang akan disampaikan kepada jemaat juga secara khusus untuk menguatkan kaum perempuan begitu ya, agar memiliki satu keyakinan secara personal dan juga keberadaannya dalam komunitas bahwa kita diciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah. Kita tidak berbeda dengan laki-laki. Nah, tetapi ini juga tidak lantas membuat perempuan juga merasa di atas. Nah, sekali lagi ada kesetaraan di sana, dan bagaimana kita berjalan bersama tanpa sekali lagi merasa diri kita yang lebih dari satu dengan yang lainnya. Mungkin lebih ke situ. Jadi intinya adalah gereja perlu memastikan pengajaran yang disampaikan dan juga ambil bagian untuk menyikapi ini sehingga betul-betul jemaat secara personal kaum perempuan menyadari akan keberadaannya sebagai perempuan yang berharga. Wow, jadi bisa dikatakan dari apa yang tadi Kak Messi juga Ibu Charlotte sampaikan, sahabat Oikumene, bahwa sebenarnya apa yang telah terjadi dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu terkait pola asuh yang timpang tadi itu bukan cuma berpengaruh pada pembentukan perilaku anak, melainkan juga membentuk bagaimana mereka melihat keberhargaan dirinya, martabat dirinya, dan itu ternyata juga dipengaruhi dari nilai-nilai keimanan ya. Nah karena itu mau kembali lagi nih ke Ibu Charlotte Bu, pernikahan. Jadi Bu, ketika di dalam rangka Hari Perempuan Internasional juga kan di bulan Maret, dalam rangka memasuki fase kehidupan yang baru lah ketika mau menikah ini gitu ya. Bagaimana ketika orang tua harus mempersiapkan anaknya memasuki bahtera rumah tangga agar mereka juga memiliki relasi yang setara tadi gitu Bu?
Iya, jadi ini dalam rangka mempersiapkan anak perempuan yang sudah dewasa ya. Sebetulnya kita harus mulai dengan identitas yang kuat. Jadi betapa berharganya kamu, iya. Jadi bukan karena kamu, oh iya baru berharga kalau ada yang mau, ya kan? Jadi seolah-olah kadang ada orang tua yang begitu khawatir ketika anak perempuannya sudah mencapai angka 3 begitu depannya, atau tuh gimana ya anakku. Tapi sementara kalau anak laki-lakinya sudah angka 4 pun nggak apa-apa, ya. Jadi maksudnya kalau laki-laki nanti ya mau umur berapa menikah juga oke, gitu ya, masih ada yang mau. Kalau perempuan kayaknya mana ada yang mau, gitu ya. Jadilah si anak perempuan ini akan dikejar-kejar. Ayolah, kamu dikenalkan dengan si A, dengan si B, dengan si C, seolah-olah begitu ya. Ini kalau nggak sekarang. Kamu ini siapa yang mau? Akhirnya nanti dengan siapa saja, ya kan? Pernikahan yang tidak diinginkan jadinya ya? Iya dong, demi status menikah. Nah, jadi identitas itu harus kuat. Ketika orang tua sadar ya, bahwa anaknya berharga, menikah maupun tidak menikah. Jadi, jangan dikejar karena status. Yang artinya yang tadi yang saya katakan, oh belum nikah ya, berarti nggak laku gitu ya. Aduh, kalimat itu menyakitkan sih ya. Karena kan panggilan Tuhan terhadap kita manusia kan berbeda ya. Memang ada yang dipanggil menikah ataupun tidak menikah. Nah, jadi bagaimana orang tua mempersiapkan? Ketika mempersiapkan, nak, jadilah engkau sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Engkau begitu berharga. Menikah tidak menikah, engkau berharga bagi kami. Dan bagi Tuhan tentunya, karena Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Jadi engkau tidak perlu menjajakan dirimu, ya, karena pria yang datang kepadamu adalah pria yang harus sungguh-sungguh mengasihimu apa adanya, menerimamu dan menghargaimu. Bukan karena, oh ya sudah ini kayak stok yang lama gitu ya, stok yang ini. Ya udah siapa saja pria yang datang, kamu harus terima no, aja. Enggak. Iya. Jadi kamu berhak untuk kamu juga memilih. Jadi kadang-kadang kita melihat kita wanita hanya dipilih. Iya. Enggak, kita juga berhak untuk memilih. Kamu mau atau tidak. Ya. Dan bagi kami orang tua, kami akan mendukung keputusan kamu. Ya, karena kan keputusan anak sudah dewasa loh. Ya, jadi kamu harus menikah dengan pria yang bukan hanya mencintaimu, tapi kamu mencintainya. Jadi kalau kamu tidak mencintainya, jangan nak, jangan. Sekalipun dia ngubur-ngubur kamu kayak apa gitu ya. Wow, Bu, ini dalam banget. Jadi sahabat Ekumene yang sedang menonton dan mendengar, stop. Stop untuk sodor-sodorin, kejar target dan lain-lain. Karena setiap orang itu punya panggilan yang berbeda-beda dari segi waktu. Ada yang dipanggil menikah, ada yang mungkin tidak dipanggil menikah, atau menikah pada usia tertentu dan lain-lain. Itu semua panggilan dan itu cuma hak dari Tuhan untuk memastikan dan menentukannya. Nah, untuk itu nih Kak Messi, kalau jadi panjang ya terkait tentang pernikahan tadi. Nah, untuk Kak Messi sendiri Kak, bagaimana supaya kita nih ya yang pernah mengalami dampak dari pola asuh yang tadi timpang itu, tadi kan Ibu Charlotte juga sempat menyinggung ya, ada KDRT mungkin, ada yang child grooming dan lain-lain. Bagaimana gereja semestinya menyikapi supaya jangan cuma menuntut bahwa keluarga tuh harus baik-baik saja, perempuan harus begini, laki-laki harus begini. Tapi ketika sudah terjadi, apa yang sebaiknya, apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Oke. Jadi intinya gereja berperan untuk memastikan pengajaran-pengajaran ini di mana keluarga sebagai eklesia domestika, keluarga sebagai gereja rumah tangga, di mana nilai-nilai ini yang pertama kali dipraktikkan di sana dan gereja perlu sekali untuk ambil bagian dalam memastikan adanya nilai-nilai kesetaraan di sana, nilai-nilai saling menghormati, dan juga nilai-nilai kemitraan. Mungkin lebih di situ ya. Artinya pernikahan itu bukan tadi superior-inferior, tapi kemitraan, berbagi peran, bahkan juga bisa saling mengisi. Ezer Kenekdo tadi kan ya, penolong yang
sepadan begitu ya. Nah, karena itu nih terkait dengan tadi Kakak sempat singgung tentang Ecclesia Domestica, bagaimana gereja sebagai keluarga sebagai gereja terkecil, gereja rumah tangga seharusnya menerapkan hal itu. Nah, bagaimana gereja bisa juga untuk korban, Kak? Mungkin saat ini ada sahabat Oikumene juga yang sedang mengalami, apakah misalnya dari Biro Perempuan sendiri punya saran harus kemana ketika mengalami hal tersebut? Ada hotline kah atau lembaga yang bisa dihubungi kah? Seperti itu, Kak. Ya, tahun ini secara khusus Biro Perempuan kami sedang menggumuli untuk berkonsentrasi ke bagian pelayanan pastoral ini, di mana ada harapan bahwa gereja juga menjadi ruang aman begitu. Gereja menjadi tempat yang aman untuk hadirnya apabila ada perempuan atau bahkan anggota keluarga yang mengalami kekerasan seperti itu dan ketidakadilan. Nah, jadi harapannya ketika gereja membuka pintu, maka ada kelegaan di sana. Dan untuk hotline ya, mungkin kami akan refer begitu, mengarahkan kepada sinode-sinode yang selama ini memang sudah ada daftarnya yang kami inventaris untuk bisa dihubungi sebagai rujukan seperti itu. Gitu ya, jadi nanti bagi sahabat Oikumene juga kalau membutuhkan bantuan silahkan komen di YouTube-nya, nanti akan dibantu sama teman-teman dari Biro Perempuan untuk merujuknya. Nah, untuk pertanyaan terakhir deh ya, pertanyaan terakhir nih, karena Ibu Charlotte juga punya banyak pengalaman dalam mendampingi anak, pernikahan juga didampingi, bahkan juga beliau sangat aktif dalam dunia pendidikan. Bu Charlotte boleh nggak ngasih satu saran yang sangat penting buat gereja-gereja supaya mereka bisa menjadi gereja yang ramah anak? Jadi ketika bagaimana peran gereja terhadap keluarga, jadi gereja harus menyuarakan ya, bagaimana keluarga-keluarga harus memandang dan menghargai anak-anaknya dan juga anak perempuan. Jadi ada kesetaraan, ya, baik anak laki maupun anak perempuan sama. Oleh karena itu gereja juga harus memperlakukan anak-anak laki dan anak perempuan juga sama. Jadi misalnya diberi kesempatan yang juga sama, ya, ketika harus memimpin begitu ya. Kalau saya lihat sih sekarang ini sudah mulai ya. Jadi kita melihat ada peran-peran wanita juga di mimbar dan juga di dalam kepengurusan, ya, wanita-wanita yang aktif. Jadi nggak hanya ya udah kamu persiapan di belakang aja, ya. Nah, seringkali gereja juga memandang anak nih pada umumnya. Anak-anak yang ya cuma anak-anak ya. Jadi budget untuk anak-anak biasanya kecil dan sedikit gitu ya. Sisa-sisa. Ya, misalnya kalau budget Natal, untuk dewasa besar, untuk anak-anak ya namanya juga anak-anak. Kasih hadiahnya juga ya udah yang apa adanya. Dari situ aja kita sudah melihat sejauh mana kita memandang anak-anak itu. Iya. Jadi apakah pernah kita pikirkan, ayo orang tua atau kita minta orang dewasa coba menyiapkan hadiah-hadiah yang khusus buat murid-murid sekolah minggu. Yang dipikirkan. Iya. Jadi misalnya anak-anak akan ditanya, kamu punya wish-nya apa? Harapannya. Ya, nih Natal ini gitu ya. Jadi boleh ngomong apa saja. Ya, ketika ngomong apa saja, memang kadang ada yang bisa direalisasikan, ada yang tidak. Tapi boleh nggak jemaat dewasa melihat ini? Mungkin ada ya orang tuanya tidak mampu begitu ya, misalnya membelikan sepeda baru. Tapi ada orang dewasa lainnya di gereja itu yang juga bisa melihat. Ya, oh iya dia punya wishlist-nya ini. Nah, itu kita libatkan orang dewasa untuk bisa melihat ini anak-anak kan gereja masa depan. Mereka adalah orang-orang yang akan melayani dan yang akan ada di gereja ini 10-20 tahun datang, dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin. Jadi kalau sekarang aja mereka diperlakukannya sebagai ya kamu nggak penting ya, kamu ikut aja, kamu nurut aja ya. Jadi tadi tuh yang terjadi relasi kuasa ya, superior dengan inferior. Wow, ini kritik yang sangat baik buat setiap kita yang terkadang sisa-sisa baru kita kasih ke anak-anak gitu ya. Bahkan juga ada juga yang oh yaudah taruhlah di sekolah minggu supaya orang tuanya bisa ya seperti itu ya. Jadi ini justru dari Ibu Charlotte kita perlu diingatkan, bukan cuma gereja tapi keluarga juga, bagaimana mengingat bahwa keluarga adalah gereja paling kecil, sehingga perlu melihat anak-anak bagaimanapun mereka, siapapun mereka,
laki perempuan setara sama berharga sebagai imago Dei ya, sebagai gambar dan rupa Allah. Tadi Ibu Charlotte juga mengingatkan bahwa memang persis dengan omongan dari Pendeta Darwin bulan lalu, ini adalah generasi masa depan gereja. Tapi yang harus dilayani sejak saat ini, bukan nanti baru dilayani gitu ya. Nah karena itu untuk terakhir nih, Kak Messi sebagai closing statement dari Kak Messi sendiri, ajakan bagi gereja Kak, apa yang mesti gereja lakukan atau apa yang mesti kita sama-sama lakukan supaya kedepannya perempuan hadir untuk dapat memiliki peran yang baik, tidak dipandang sebelah mata, bahkan juga gereja lebih banyak lagi merangkul anak-anak perempuan yang saat ini mungkin juga sudah terluka ya, sudah sempat mengalami luka ini. Gimana Kak? Oke. Yang pasti tadi Ibu juga sudah menyinggung tentang bagaimana generasi ini akan menjadi generasi masa depan, seperti yang Alan juga sampaikan. Nah, pentingnya peranan di gereja dalam hal ini adalah sekali lagi memastikan, ini adalah hal yang dari tadi menjadi kata kunci ya, memastikan pengajaran yang disampaikan merupakan bentuk iman yang diwariskan adalah iman yang membangun kehidupan. Iman yang diwariskan adalah iman yang membangun kehidupan. Nah, apa yang ingin dibangun di sana, sesuai juga dengan tema Hari Perempuan Internasional di tahun ini, bagaimana dipastikan di sana untuk baik hak, keadilan, dan masa depan yang menjadi lebih baik bagi semua pihak. Secara khusus juga dalam ini konteks perempuan dan anak perempuan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi iman yang membangun kehidupan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi tugas kita bersama, tanpa bermaksud untuk menggurui, tetapi seperti yang Alen sampaikan, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita akan memastikan dalam setiap langkah pergerakan kita bahwa apa yang menjadi bagian atau porsi kita adalah untuk membangun kehidupan, bukan sebaliknya untuk memperkuat ketidakadilan. Gitu sih. Wow, jadi ini adalah perjalanan bersama, tanggung jawab bersama, bukan cuma orang tua aja, bukan cuma gereja aja, bukan cuma sekolah aja, tapi setiap kita punya panggilan, punya peran yang sama untuk menghadirkan iman yang membangun kehidupan. Oke, baiklah sahabat Oikumene, tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Charlotte juga Kak Messi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan karena itu yang ada di studio kita berikan dulu tepuk tangan buat dua narasumber kita. Ya, tentu saja harapan setiap kami bahwa apa yang sudah kita perbincangkan ini nggak berlalu begitu aja, nggak menjadi sekadar wacana, tapi menjadi sebuah titik loncat bagi setiap kita untuk dapat lebih melayani dengan lebih baik, dengan lebih setara. Nah, kiranya setiap sahabat Oikumene yang mendengarkan juga dapat diberkati, dan jikalau nanti sahabat Oikumene memerlukan informasi dan pengetahuan lebih banyak terkait isu-isu terkait perempuan, nanti bisa menghubungi juga Biro Perempuan PGI atau juga dengan Biro Keluarga dan Anak PGI. Baiklah Ibu Charlotte juga Kakak Messi, terima kasih banyak sudah hadir. Sahabat Oikumene, malam ini kita belajar bahwa cara kita memandang perempuan tidak lahir begitu saja, melainkan dibentuk oleh budaya, oleh pengalaman hidup, oleh ajaran yang kita dengar, dan oleh praktik yang kita hidupi dalam keluarga ataupun gereja kita masing-masing. Karena itu ketika kita berbicara tentang pola asuh, kita sebenarnya juga sedang berbicara tentang masa depan. Apakah anak perempuan akan tumbuh dengan keberanian untuk menjadi dirinya? Apakah anak laki-laki akan belajar menghormati dan memperlakukan perempuan sebagai sesama yang setara? Dan pertanyaan-pertanyaan ini gak cuma dijawab di rumah, tetapi juga di gereja. Karena itu, gereja bukan dipanggil hanya untuk mengajarkan iman, tetapi juga untuk meneguhkan martabat setiap manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu saya, Ekuivalen Pangasih Raja Guguk bersama dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Ruang Tamu, tempat percakapan dimulai dan harapan dirawat. Sampai bertemu.